Geda gedi geda oh. Perkenalkan, nama saya Ratkal Ferdian dengan NIM 24338117. Dan teman saya Rama Ramadan 24338045, dan Muhammad Yusuf Adaha, NIM-nya 24338044. Kami sekelompok akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi ruang vektor, bebas linear, nilai agent, dan vektor agent, beserta contoh soalnya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang materi ruang vektor. Pengertiannya adalah ruang vektor adalah himpunan elemen atau vektor yang memenuhi operasi penjumlahan dan perkalian skalar dengan sifat-sifat tertentu. Contohnya seperti ruang R2, himpunan semua pasangan bilangan real adalah X dan Y. Lalu ruang R3, himpunan semua triple bilangan real X, Y, dan Z. Syarat ruang vektornya adalah yang pertama, tertutup terhadap penjumlahan dan perkalian skalar. Yang kedua, memiliki elemen 0. Yang ketiga, ada inverse aditif. Dan yang keempat, asosiatif dan komutatif terhadap penjumlahan. Lalu selanjutnya, contoh soal pada ruang vektor ini adalah yang pertama, tentukan basis ruang baris A. Matriksnya pada baris pertama 1, 3, 1, dan baris kedua 2, 5, 3. Lalu jawabannya, pertama vektor baris yaitu V1 sama dengan 1, 3, 1, dan V2 sama dengan 2, 5, 3. Lalu ada ruang baris A. Rumusnya yang baris kedua kita jumlahkan, yaitu dengan rumus min 2B1 ditambah B2. Jadi min 2B1 min 2 dikali 1 ditambah 2. Jadi jawabannya 0. Lalu pada kolom keduanya adalah min 2 dikali 3 ditambah B2, yaitu min 2 dikali 3 min 6 ditambah B2 tambah 5. Jadi jawabannya min 1. Lalu pada kolom ketiga baris 2-nya min 2 dikali 1 min 2 ditambah 3. Jadi jawabannya 1. Lalu selanjutnya kita jumlahkan dengan min pada baris kedua, yaitu min B2. Jadi pada baris kedua kita kalikan dengan min up. Jadi pada baris kedua kita kalikan dengan min B2. 0 dikali min B2 sama dengan 0. Min 1 dikali min B2 jadi positif 1. Yang selanjutnya min B2 dikali 1. Jawabannya min 1. Jadi itulah jawabannya 1, 3, 1, 0, 1, min 1 pada baris kedua. Jadi kesimpulannya, karena terdapat 2, 1 utama di baris 1, 2, baris 1 dan 2, maka basis dari ruang baris A adalah S
sama dengan P1 P2. Jadi sekianlah penjelasan saya tentang materi ruang vektor dan contoh soalnya. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rahmat Ramadan dengan NIM 24338045. Saya bakal meneruskan materi yang disampaikan oleh rekan saya tadi, yaitu materi yang bakal saya sampaikan yaitu vektor bebas linear. Nah, vektor bebas linear dia ini didefinisikan sebagai kelompok vektor atau F, F2, F3, F4 dan selanjutnya menjadi sehingga Fn, terus F1, F2, F3, F4 sampai Fn, terus F2, F3, F4 dan selanjutnya sampai dengan nilai Fn. Dikatakan bebas linear jika tidak ada kombinasinya gitu, kombinasi non trivial yang menghasilkan nol. Nah, dapat didefinisikan yaitu C1, F1 ditambah C2, F2 ditambah C3, F3 dan selanjutnya sampai Cn dan Fn sama dengan 0, yaitu memiliki nilai 0. Sehingga hanya jika C1 sama dengan C2 sama dengan C3 sampai dengan Cn dengan dapat nilainya 0. Nah, jika ada koefisien yang bukan 0, maka vektornya itu disebut dengan vektor dependen linear. Contoh dependen linear tersendiri yaitu F1 sama dengan 1, 0, F2 sama dengan 0, 1. Kalau dikatakan yang non tadi, maka nilai satunya itu di belakang 0 gitu, atau satunya di depannya 0. Nah, itu bisa didefinisikan sebagai bebas linear di R2. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh bebas vektor linearnya gitu. Di sini saya memakai soal yaitu tentukan apakah A dalam kurung 1, 2, 3, B dengan nilai 257, C 135 bebas atau tidak bebas linear. Nah, maka kita jawab, kita memakai definisinya yaitu K1 adalah A ditambah K2 adalah B ditambah K3 adalah C sehingga menghasilkan 0. Sehingga nilai K1 dalam kurung 1, 2, 3 ditambah K2 257 ditambah K3 135 sama dengan 0. Sehingga 1 K1 ditambah 2 K2 ditambah 1 K3 hasilnya 0. 2 K1 ditambah 5 K2 ditambah 3 K3 hasilnya 0. Terus 3 K1 ditambah 7 K2 ditambah 5 K2 adalah 0. Nah, selanjutnya kita menentukan nilai matriksnya gitu. Kita masukkan kolom A yaitu 1, 2, 5. Kita masukkan ke dalam determinalnya yaitu kolom A 1, 2, 3, kolom B 2, 5, 7, kolom C 1, 3, 5. Untuk mencari matriksnya selanjutnya kita ambil nilai kolom 2 di depan A dengan B. Sehingga 1, 2, 3, 5, 2, 5, 7. Terus kita kali silangkan. 1 dikali 5 dikali 5, 25. 2 dikali 3, 6. Dikali 3, 18. 1 dikali 2, 2. Dikali 7, 14. Terus dikurang 3 dikali 5 dikali 1, 15. Terus 7 dikali 3 dikali 1, 21. Dikurang 5 dikali 2 dikali 2, 20. Maka hasilnya 43 dikurang 42. Sehingga hasilnya itu 1. Nah, karena determinal K-nya adalah 1, maka K1 sama dengan 0 sama dengan 0. Maka A, B, dan C bebas linear. Selanjutnya kita untuk matriks persegi A bilangan lambda disebut nilai eigen jika terdapat vektor bukan 0 atau F sehingga AF sama dengan lambda V. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke matriks selanjutnya yaitu nilai eigen.
didefinisikan untuk suatu matriks persegi A, bilangan lambda disebut nilai eigen jika terdapat vektor bukan 0 P, sehingga AP sama dengan lambda P. Artinya hasil kali AAA dengan vektor PPP menghasilkan vektor yang searah gitu dengan nilai PP tadi. Menentukan nilai eigen yaitu A dikurang lambda I sama dengan 0. Nah, kita contohkan A sama dengan 2112, sehingga kita masukkan rumus yang tadi yaitu A dikurang lambda I sama dengan 2 dikurang lambda dalam kurung pangkat 2 dikurang 1 sama dengan 0. Sehingga didapatkan nilai lambdanya yaitu 1 dan 3. Nah, kita masuk saja ke contoh soalnya, yaitu saya menggunakan soal tentukan nilai eigen dari A dengan nilainya kolom 004, 10, 0-17, 018. Sehingga kita masukkan I sama dengan 100, 010, 001. Terus lambda I sama dengan lambda 00, 0 lambda 0, 00 lambda. Sehingga kita masukkan rumus yang tadi yaitu lambda I dikurang A sama dengan kita masukkan nilai A-nya yaitu lambda min 1, 0. 0 lambda min 1. Terus min 4 tadi menjadi min 4. Yang min 17 tadi menjadi 17. Terus lambda 8 tadi menjadi min 8. Mungkin sekian dari materi saya. Selanjutnya bakal diteruskan oleh rekan saya. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Hadaha dengan NIM 24338044. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya tadi tentang vektor eigen. Pertama, definisi vektor atau V disebut vektor eigen dari A jika memenuhi dari persyaratan berikut, yaitu A vektor sama dengan lambda vektor, dengan lambda adalah nilai eigen dari A, dengan lambda adalah nilai eigen dari A. Dalam intinya itu substitusikan nilai lambda ke persamaan A dikurang lambda, kemudian vektor sama dengan 0, kemudian A dikurang lambda, vektor sama dengan 0, kemudian A dikurang lambda I, vektor sama dengan 0, kemudian mencari V. Contoh lanjutannya yaitu untuk lambda sama dengan 3, yaitu A dikurang 3I, vektor sama dengan 0. Untuk hasilnya itu vektor sama dengan baris 1, 1, baris 2-nya 1. Untuk lambda sama dengan 1, didapatkan hasilnya itu A dikurang I, vektor sama dengan 0, dengan vektor sama dengan 1 min 1. Kemudian lanjut kita untuk contoh vektor eigen dari soalnya, itu vektor X sama dengan 1, 2. Adalah vektor eigen dari A sama dengan 3, 8, 0, min 1. Yang terkait dengan nilai eigen lambda adalah 3. Karena X, A yang ini, kemudian X 1, 2, saya dapatkan itu 3, 0, 8, min 1, kemudian ada 1, 2. Kemudian sama dengan itu karena eigen lambda sama dengan 3 ini, dan kita kalikan dengan 3 kali 1, kemudian 3 kali 2, kita dapatkan 3 sama 6. Kemudian itu hasilnya yaitu 3X. Sekian dari saya untuk penjelasan vektor eigen dan contoh vektor eigen. Berakhirlah juga pembahasan dari teman-teman saya yang tadi. Saya tutup. Apabila ada kesalahan dari kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.